Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kembali kita akan bahas tema iOS. Dan tema yang akan kita bahas kali ini masih sama ya, tema yang lagi booming banget, yakni iOS 26 Liquid Glass. Dimana tema ini juga menggunakan material Liquid Glass baik di bagian font, widget, dan juga icon pack-nya. Emang sih kalau dibandingkan dengan icon pack dari Liquid Glass yang sesungguhnya ini beda banget. Tapi paling enggak buat teman-teman yang suka dengan tema-tema iOS, mungkin kalian bisa mencoba tema ini. Dan tema ini seperti biasa, ini adalah tema dari Backup China. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip biar kalian gak gagal paham di tengah jalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, untuk full reviewnya seperti biasa kita akan mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Oh ya, ini adalah tema Backup China. Jadi untuk videonya kita akan bagi menjadi dua bagian. Dan untuk bagian yang pertama kita akan full review secara keseluruhan untuk temanya. Dan untuk step yang kedua ataupun bagian kedua nanti kita akan berikan tutorial cara backup dan juga restore temanya. Tapi kayaknya kalau sekarang ini tinggal restore aja ya, karena temanya udah aku backup ulang ke theme store global ataupun theme store Indonesia. Jadi caranya lebih gampang. Dan yang pastinya kalian harus tonton video ini sampai selesai dan jangan skip biar kalian gak gagal paham di tengah jalan, karena nanti di akhir video juga kita akan berikan tutorial cara penerapan wallpaper di bagian lock screen. Emang sih wallpaper untuk tema ini itu lumayan banyak ya dan keren-keren, tapi siapa tahu di antara teman-teman ada yang pengen menggunakan wallpaper pilihan sendiri. Jadi nanti di akhir video ataupun di tutorialnya kita akan berikan cara penerapan wallpaper di bagian lock screen-nya. Oke, di bagian atas ini ada widget yang cukup familiar ya, widget iOS banget. Ada widget jam, hari, kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Dan ini widgetnya warnanya liquid gitu, walaupun emang nggak seperti Liquid Glass miliknya iPhone, tapi paling nggak kita udah merasakan sensasi menggunakan Liquid Glass untuk di bagian temanya. Oke, di sini juga ada tulisan hello ala-ala iOS gitu, dan sementara untuk icon pack pada tema ini secara keseluruhan sih semuanya berubah, walaupun untuk APK pihak ketiga dia logo dari APK-nya masih menggunakan standar bawaan APK dari pabrikannya. Tapi untuk di bagian file system ataupun APK system secara keseluruhan semuanya berubah. Papan telepon pada tema ini juga udah ada perubahan, dia membulat layaknya tema-tema iOS gitu, dan untuk kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, termasuk tema ini juga berubah di bagian aplikasi ya, pesan sistem. Walaupun emang perubahannya nggak begitu ketara, tapi paling nggak di tema ini udah ada perubahan, dia terlihat lebih seamless gitu. Dan untuk di bagian control center pada tema ini udah ada perubahan. Dia ada animasi, bukan animasi ya, apa namanya ya, ada sentuhan-sentuhan gelas gitu. Sementara untuk indikator baterai dan juga bar sinyal, tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Sayangnya di bagian sini nggak ada perubahan. Tapi untuk di bagian control center dia keren ya. Oh ya, tema ini hanya full compatible di mode terang aja. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian kontrol volume. Di bagian kontrol volume, di bagian slit pertama dia masih menggunakan tampilan yang standar, dia panjang gitu. Tapi jika kalian expand gitu, dia udah menggunakan tema-tema terbaru untuk tampilannya. Sayangnya di sini dia warnanya nggak transparan gitu ya, dia blank hitam gitu ya. Dan untuk di bagian atas ini dynamic island-nya dia gimmick ya, jadi nggak bisa kalian sentuh dan nggak bisa menampilkan notifikasi apapun. Dan oke nih, untuk di bagian setelan atau setting tema ini ada perubahan, walaupun perubahannya nggak terlalu signifikan, dia hampir mirip seperti tema standar dari bawaan HyperOS-nya. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, untuk di bagian lock screen dia di bagian atas ini ada widget yang sama seperti yang ada di bagian home screen, dan untuk dynamic island yang ada di bagian lock screen dia dynamic island-nya aktif ya, dia bisa menampilkan notifikasi dari musik ataupun pesan yang masuk. Sayangnya untuk dynamic island di bagian ini kalau kita memutar musik nggak bisa kita expert seperti tema-tema kebanyakan dari tema iOS yang udah pernah kita review. Tapi ini sih kalau menurutku udah lumayan keren ya. Dan untuk wallpaper di sini juga lumayan keren wallpapernya ya, ala Liquid Glass gitu, dan kalian bisa menggeser ke sebelah kanan. Di sini ada beberapa widget stok dari iOS. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Dan di bagian atasnya ada search bar gitu. Dan oke nih, untuk kustomisasi di bagian lock screen kalian bisa tap 2 kali di bagian bawah sini, dan kalian bisa memilih untuk tampilan secondary widget. Dan untuk widget yang pertama, yang ini kalian hanya bisa merubah tampilan di bagian warnanya aja. Kalau saran saya sih biar terlihat lebih kayak Liquid Glass gitu, kalian off-kan semua
semuanya aja, atau kalian nonaktifkan semua gitu. Sementara untuk widget di bagian bawah sini tampilannya lumayan banyak ya. Di sini ada beberapa widget yang bisa kalian kostum sesuai dengan keinginan kalian. Dan oke nih, ini untuk saturasi warnanya, dan yang ini widget yang di bagian atas ini kalian bisa menggunakan ataupun memilih widget yang mana. Tapi sayangnya di sini semuanya ada tulisan Mandarin gitu ya. Dan oke nih, ini adalah pilihan dari wallpapernya. Untuk tampilan wallpapernya di sini banyak banget, ada 8 wallpaper, tapi untuk yang liquid glass hanya ada 4, yang lainnya dia standar wallpaper bawaan dari tema-tema iOS. Dan ini temanya seperti ini ya. Oh ya, untuk yang di bagian home screen dia otomatis mengikuti wallpaper yang kita pilih di bagian lock screen. Tapi tenang aja buat teman-teman yang ingin menggunakan wallpaper sendiri, nanti di akhir video kita akan berikan tutorial cara menggunakan wallpaper sendiri di bagian lock screen. Dan untuk ini bagian home screen pastinya kalian tahulah caranya. Dan oke nih, ini untuk kostum di bagian dynamic island-nya. Dan kalau kalian gak suka untuk tampilan dynamic island-nya, kalian bisa menonaktifkan, ada di bagian sini ya. Nah, ini warnanya ataupun posisinya bisa kalian rubah, dan untuk warnanya itu ada di bagian bawah sini ya, yang ARGB itu untuk kostum di bagian warnanya. Tuh, warnanya bisa transparan gitu. Dan ini juga bisa warna merah, warna hijau, ataupun warna lainnya bisa kalian kostum sesuai dengan keinginan kalian. Tapi kayaknya kalau Dynamic Island warnanya warna-warni gitu, kayaknya kesannya lebih norak aja gitu ya. Masa Dynamic Island warnanya merah ataupun warna hijau? Biasanya sih Dynamic Island ya warnanya hitam gitu aja. Dan oke nih, ini posisinya juga bisa kalian rubah, kemudian di sebelah kiri ataupun sebelah kanan bisa kalian sesuaikan dengan pansel dari kamera kalian ataupun di Xiaomi kalian masing-masing. Dan oke nih, sekarang kita masuk ke step yang terakhir, yakni tutorial cara restore dan tutorial cara ganti wallpaper di bagian lock screen. Dan oke nih, sekarang kita masuk ke step yang kedua ataupun step yang terakhir, yakni tutorial cara restore temanya. Dan nanti di akhir video seperti biasa, sesuai dengan janji saya tadi di awal video, kita akan juga memberikan tutorial cara ganti wallpaper di bagian lock screen. Dan oke nih, di sini saya udah menggunakan tema bawaan dari Xiaomi ataupun Poco, dan tema yang barusan udah kita review di sini juga udah kita hapus, dan ini untuk membuktikan kalau temanya barusan yang kita review itu emang benar-benar bisa di restore ke Theme Store Global ataupun Theme Store Indo. Dan oke nih, langkah pertama seperti biasa kalian buka untuk file manager, dan nanti untuk link downloadnya saya sertakan di kolom deskripsi, dan itu ada di Telegram. Jadi karena ada di Telegram, di foldernya kalian buka folder download terlebih dahulu, kemudian kalian cari folder Telegram, dan ini adalah temanya, new tema iOS 26. Dan ini tema yang kemarin udah kita review, dan semuanya itu link downloadnya udah saya sertakan di grup Telegram ya. Kalian tinggal gabung aja grup Telegram dan kalian cari scroll ke atas saja, temanya semuanya ada. Dan oke nih, kita kembali ke tema yang kita bahas. Itu temanya new tema iOS 26.cheat. Dan kalian tap aja seperti biasa, kemudian kalian ekstrak here. Dan setelah kalian ekstrak, di sini ada folder new tema iOS 26, kalian tap aja dan ada folder lagi, dan ini adalah folder temanya. Kalian tap seperti biasa agak lama, kemudian pilih pindahkan. Kalian pilih penyimpanan internal, kemudian kalian scroll ke bagian atas, kemudian kalian pilih folder MIUI, kalian pilih folder backup, dan kalian pilih folder all backup, dan kalian tempelkan di bagian sini. Dan oke nih, untuk langkah selanjutnya kalian buka setelan ataupun setting, kemudian kalian pilih tentang telepon, kalian pilih di bagian bawah sini ada cadangan pulihkan, kemudian kalian pilih perangkat seluler, dan di sini kalian masukkan sandi kunci layar HP kalian. Oke, dan oke, kemudian kalian klik di bagian pemulihan, dan ini adalah foldernya, dan kita pulihkan. Dan oke nih, jika udah 100% seperti ini, kalian tap di bagian selesai. Dan oke, kita kembali ke bagian aplikasi tema, kemudian pilih di bagian profil, pilih di bagian tema, dan temanya ini udah ada ya. Oh ya, ini temanya jadi dua bagian ya. Tema yang pertama ini kalian terapkan aja. Oke, kemudian kalian pilih tema yang kedua yang OS 26. Nah, untuk tema yang ini kita gunakan di bagian ikonnya aja. Kalian tap di bagian ini tadi yang pertama kita ulang. Oke, untuk tema yang pertama ini kalian tap di bagian kustomisasi, kalian checklist semua ya. Kemudian kalian terapkan.
Oke, kita lanjut ke tema yang kedua, yang OS 26, dan di sini kalian tap di bagian kustomisasi, kalian checklist di bagian ikonnya aja, yang lain kalian unchecklist. Seperti ini, kemudian kalian terapkan. Dan oke, ini udah sama seperti yang tadi udah kita review, dan untuk di bagian lock screen juga sama ya. Dan oke nih, sekarang kita cari kostumis ataupun kita berikan tutorial cara kostum wallpaper di bagian lock screen. Caranya cukup gampang, seperti biasa kalian buka aplikasi temanya. Kalian pergi di bagian profil, klik di bagian kostumisasi. Nah, di bagian gaya kunci kalian tap di bagian gaya kunci, kemudian klik kostumisasi di bagian bawah sini. Dan oke nih, ini tampilannya seperti ini, nggak ada yang perlu kita rubah-rubah di bagian sini ya. Intinya untuk kita berikan tutorial cara wallpapernya aja, kalian aktifkan yang di bagian atas ini, seperti ini. Kemudian kalian tap di bagian bawahnya. Nah, di sini kalian akan dibawa ke folder galeri ataupun file manager. Kalian pilih aja wallpaper yang ingin kalian sesuaikan ataupun ingin kalian jadikan wallpaper di bagian lock screen. Dan kita coba wallpaper yang ini. Dan oke nih, kita kembali. Nah, ini wallpapernya udah terpasang. Tapi jika kalian menggunakan wallpaper bawaan ataupun wallpaper pilihan kalian sendiri, untuk pilihan wallpaper yang ini nggak bisa kalian aktifkan. Ini nggak bisa aktif ya, kecuali kalian kembali lagi ke bagian tema. Nah, ini kalian nonaktifkan. Nah, untuk yang ini bisa kalian gunakan wallpaper yang ada di bagian tema ataupun pilihan wallpaper yang disediakan di temanya. Dan oke, mungkin itu aja satu buah rekomendasi tema berikut tutorial cara restore dan juga backup temanya. Like jika kalian suka dengan video ini dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Buat teman-teman yang masih kurang paham, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.